Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para pejuang subuh yang besar tidak digelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah yang hadir semuanya dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tentu hanya kepada Allah, hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kajian subuh kita di pagi hari ini, kita akan mengungkap satu tema yang cukup menarik terkait dengan 5 sukses dari hidup yang sedang kita jalani hari ini. Apa saja sih sukses hidup kita di dunia ini? Ada 5 yang umumnya membuat seorang itu hidup itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa yang pertama adalah memperoleh rezeki yang berkah selama hidupnya dia di dunia. Lalu yang kedua adalah mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir kelak nanti di alam kubur. Dan ketiga adalah mendapatkan cahaya di dalam kuburnya. Yang keempat, sukses melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang kelima adalah lebih berat timbangan amalnya daripada amal buruknya. Nah, 5 sukses ini tentu akan bisa diraih kalau kemudian kita mampu mengimplementasikannya. Bagaimana? Yang pertama, ya, kunci yang pertama agar rezeki seorang ini berkah selama hidupnya di dunia, raihlah menjalankan sholat duha secara rutin setiap hari. Yang kedua, agar kelak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kuburnya, maka rajinlah melaksanakan sunnah baginda Nabi, itu dengan kita membaca Al-Quran setiap hari ini secara istiqomah, secara rutin. Yang ketiga, agar kelak mendapatkan cahaya dalam kuburnya hingga tidak gelap gulita, maka rajin kita menjalankan sunnah salat tahajud setiap malam. Yang keempat, agar kelak sukses melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka kita kemudian disunahkan juga untuk senantiasa bersedekah setiap hari. Dan yang kelima, agar timbangan amal berat kita ya lebih banyak, lebih berat dari timbangan amal buruknya,
rajinlah kita untuk memperbanyak dengan zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tematik kajian ini kita akan coba ungkap, kita akan bahas di antara kajian yang pertama terkait dengan berkah rezeki kita melaksanakan salat duha. Apa itu rezeki? Mungkin sering kita mengilustrasikan, menganalogikan bahwasanya rezeki itu sesuatu hanya yang terkait dengan uang, dengan harta. Padahal itu pun tidak salah. Tapi yang lebih luas lagi, rezeki itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Nah, itu setuju gak? Jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Orang mungkin bisa tak berseri uangnya di banknya, tapi itu tidak ada manfaatnya. Bila mana itu kemudian hanya ditumpuk-tumpuk saja sebagaimana Allah menyindir kepada kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan. Uang yang tak berseri tadi, yang disimpan tadi di berbagai bank, kita bermegah-megahan dengan harta tadi sampai tak terwujud hatta sampai kepada kita, kepada liang kubur. Maka supaya kemudian rezeki ini mendatangkan yang namanya berkah, maka berkah ini ada ziyadatul anil khair, bertambah ya dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena keberkahan itu tidak terletak pada jumlah ataupun banyaknya harta yang kita miliki, tapi keberkahan itu akan kita dapatkan ketika itu banyak manfaat yang kita bisa lakukan. Maka salat duha ini adalah salah satu salat yang menjadi penawar, menjadi solusi dari segala masalah ketika kita terkait dengan rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Bagaimana dasarnya orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat duha? Yang pertama, manfaatnya dia akan mendapatkan keberkahan dari rezekinya. Sebagaimana baginda Nabi menyampaikan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyami min kulli sahri faraq atadduha wa an ata qabla an arquda. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, mewasiatkan 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan sampai mati adalah, yang pertama adalah puasa atau saum setiap pertengahan 3 hari di pertengahan tiap bulan, 13, 14, 15. Yang kedua adalah salat duha, dan yang ketiga adalah tidur setelah witir. Jadi bisa dirasakan orang-orang yang kemudian melaksanakan salat duha itu, salah satunya diantaranya dia akan diberikan keberkahan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedasatan di antara salat duha ini adalah Allah akan memberikan jaminan rezeki setiap hari. Kalau saja Allah sudah memberikan jaminan kepada kita, untuk dengan cara apa lagi tentunya ya kita mencari sesuatu yang tentu rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Dan Allah telah menyempurnakan rezeki ini sampai ketika ajal datang kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Tidak ada binatang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali semuanya sudah dengan rezekinya, sudah dengan takarannya.
Jadi jangan khawatir kita dengan rezeki kita. Burung melata pun ataupun binatang melata pun itu semuanya sudah dengan takaran rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah apa kedasatan di antara salat duha ini? Yang ketiga adalah mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saja Allah sudah mendapatkan kita garansi untuk mendapatkan ampunan, maka ada satu kegelisahan dari pagi sampai menjelang siang sebelum duhur kita belum tunaikan dengan salat duha. Tidak lama. Yang beraktivitas barangkali di kantor bisa sebentar. Di kantor ada musola ataupun di kantor kita punya ruangan. Ya, di tempat meja kita bawa sajadah, kita hamparkan hanya sekedar untuk 2 rakaat melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena yang keempat ini, salah satu di antara sholat duha ini adalah salah satu kita bersedekah terhadap 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita mau bersedekah dengan 360 sendi ini? Maka dengan cerdas Rasulullah sampaikan, cukuplah antum ini hanya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kita sudah bersedekah 360 sendi dari tubuh kita setelah kita sedekahkan, ini minimalis hanya cukup dengan melaksanakan sholat duha hanya 2 rakaat. Jadi ini begitu pentingnya setiap hari kita bersedekah dengan tubuh kita. Sehingga dampak yang kita rasakan ketika kita bersedekah dengan tubuh kita, insya Allah tubuh kita ini akan sehat walafiat. Badan kita segar. Karena ketika kita barangkali ruku, kanan darah kita ini akan turun. Tensi kita banyak sujud. Ya, kita di situ kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud akhir yang mungkin sering disampaikan, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Komplit itu yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah apa manfaatnya orang yang kemudian mengistiqomahkan dengan sholat duha? Maka Allah akan bangunkan istana di surga. Siapa? Ini agak sedikit berkorban ini. Siapa yang ingin dibangunkan sholat duha? Maaf, ingin dibangunkan istana di surga, kata Rasulullah SAW. Maka sholat duha lah sebanyak 12 rakaat. Nah ini agak ekstra dikit ini, perlu perjuangan ini ya. Jadi sholat duhanya tidak cukup dengan 2 rakaat. Jadi memang 12 rakaat mah, Allah itu dibangunkan tanah surga. Jadi ini ada nilai plusnya ya kan. Kita rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia saja punya rumah kita ya kan, dengan segala fasilitas yang kita miliki. Wah, rasanya kita sudah seperti nikmatnya luar biasa, apalagi kelak nanti. Jannatin adni yadkhulunaha, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Man sholaha, ketemu lagi kita dengan orang-orang yang soleh dan yang solehah. Kita saling berkabar, kita saling bertutur, kita saling silaturahim. Karena itulah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kelak nanti di yaumil akhir. Allah akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya dengan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Yang keenam, apa yang didapatkan orang-orang yang istiqomah dengan sholat duha? Maka dia akan mendapatkan pahala haji. Ya, pahala haji dan pahala umroh. Bagaimana caranya? Itu perjuangannya ketika kita dari mulai bangun malam.
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaya ba'saka rabbuka maqaman mahmuda. Sudah tadi kita lewati fase ketika bangun malam. Di grup-grup WA dibangunkan kita bangun malam. Tidak terlewat salah satu di antara grup pejuang subuh. Pejuang subuh ya, aya nu ngacung ya. Aya nu mantap sare deui gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi saya berhusnudon. Saya berhusnudon ya. Mantap teh sudah selesai gitu salatnya. Bisa jadi yang membangunkan itu baru salat ya. Itu bisa jadi seperti itu. Artinya di rangkaian malam tadi, kemudian on the way kita ke masjid, duduk dalam kajian majelis ilmu ini. Ya, karena kata Rasulullah, mampirlah kalau di antara ada sekumpulan orang-orang yang sedang membesarkan, yang sedang kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di situ ada pesan-pesan ilahi, ada sampaikan di antara pesan-pesan baginda Nabi. Duduk sejenak di dalam kajian ini sampai waktu Isra. Nah, meleteknya panon poe itu kan rada kuning kelihatan. Nah, kita kemudian berzikir. Kita mungkin keluar dari masjid, beraktivitas. Nanti waktu sampai waktu dua kita sempurnakan dengan dua. Maka pahalanya baginda Nabi sampaikan, walaupun secara fisik kita, jasad kita belum sampai di Mekah dan di Madinah, tapi Allah sudah menyempurnakan dengan pahala haji dan pahala umroh. Takbir! Takbir! Nah, hoyong teh. Ustaz sekarang 30, 32, 35 JT. Iraha nabung nggak? Ya. Kapan nabungnya nih? Nunggu undian gowes. Ya, hadiah umroh. Nah, etage mungkin terbatas seperti kemarin di MKDT Kota Bandung. Ya, hanya 1 atau 2 orang yang dapat. Selebihnya mungkin kita belum beruntung. Nah, ada cara lain ini, ada cara lain yang sampaikan supaya kita tetap semangat dalam ibadah kita. Sepertiga malam kita bangun. Ya, hanya doanya satu yang kita minta kepada Allah. Allahumma paksakan. Kita bangun. Lalu kemudian kita duduk di majelis ilmu ini, mendekati waktu Isra. Kita sampai waktu duha, kita sambil tilawah Quran. Nah, habit kebiasaan ini sampai nanti menjelang sepenggal unta yang sudah mulai panas, nah itu ya, waktu duha itu kita sholat, maka sempurna seperti pahala haji dan pahala umroh. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ke-7, apa kedasatan di antara sholat duha ini? Allah akan panggil kita masuk surga dari pintu yang namanya pintu duha. Jadi beberapa pintu surga itu nanti ada pintu-pintunya. Ini terlihat nanti ada pintu duha. Serta merta kita masuk ke pintu itu. Alhamdulillah. Mau pintu yang manapun, yang jelas Allah memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Nah, inilah yang disampaikan terkait dengan kajian kita. Secara tematik saya sampaikan, ya, memperoleh rezeki berkah selama hidup kita di dunia ini. Caranya yaitu dengan supaya rezeki kita senantiasa berkah selama hidup kita di dunia. Raihlah kita dengan menjalankan sholat sunnah duha ini secara rutin setiap hari. Jangan pernah terlepas dari amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, musibah yang datang, seringkali dapat memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita ini yang lalai. Karena mungkin saat kita hari ini banyak lalai dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab dengan ujian dan musibah ini menjadikan sadar bahwa kita ini lemah dan kita ini bukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus beristighfar, berselawat agar hati kita ya dalam keimanan yang kuat, tahan dan sabar dengan ujian. Dengan pahala sabarlah turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi'i bi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu, segala keagungan juga hanya milik-Mu ya Rabb. Hari ini Engkau masih berikan kesempatan, kenikmatan kepada kami untuk sama-sama menegakkan salat subuh secara berjamaah di Allah dan masjid yang kami cintai. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini semata-mata mendapatkan keridhaan-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, jangan pernah Engkau lalaikan hati kami dan senantiasa Engkau berikan hidayah yang terbaik bagi hati kami sehingga ketaatan kepadamu ya Rabb tidak terbantahkan. Setiap ujian yang datang kepada kami mampu melewati ini ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami keturunan kami, anak-anak kami anak yang soleh dan soleh, keturunan yang senantiasa menghantarkan kelak nanti mendapatkan kebahagiaan di hati dirimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat kepada-Mu ya Rabb. Ada di antara saudara kami yang tentu mendapatkan musibah, mendapatkan ujian ya Rabb, mendapatkan hambatan dalam hidupnya ya Rabb. Mudahkanlah, mampukan mereka melewati itu semuanya ya Rabb. Karena ini semuanya bagian dari rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hari ini hari yang terindah, hari yang terbaik, di mana Engkau tuntun hati kami, Engkau mudahkan langkah kami, dan jadikanlah kelak nanti di hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi wassalatu jabah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum undur diri, mengingatkan kepada kita semuanya, jangan lupa like and share, komen dan subscribe-nya. Semoga channel ini bisa sampai ke pelosok penjuru belahan bumi dimanapun adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.